Muazin adalah pengumandang azan, memanggil dan mengingatkan kaum muslimin telah masuk waktu sholat tertentu. Syariat azan datang setelah perintah sholat. Sholat disyariatkan di Mekah, sedangkan azan disyariatkan di Madinah. Artinya, ada masa yang dilalui kaum muslimin, masuk waktu salat tanpa mengumandangkan azan-azan disyariatkan pada tahun pertama hijrah Rasulullah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, dulu, kaum muslimin saat datang ke Madinah, mereka berkumpul. Mereka memperkirakan waktu sholat tanpa ada yang menyeru. Hingga suatu hari, mereka berbincang-bincang tentang hal itu. Ada yang mengatakan, gunakan saja lonceng seperti lonceng Nasara. Dan yang lain menyatakan, gunakan saja terompet seperti terompet Yahudi. Umar berkata, tidakkah kalian mengangkat seseorang untuk menyeru sholat? Lalu Rasulullah bersabda, wahai Bilal, berdirilah dan serulah untuk salat. Dari hadits ini, kita bisa mengetahui bahwa Bilal adalah muazin Rasulullah. Yang jadi pertanyaan, apakah hanya Bilal? Sedangkan di masa Rasulullah, setidaknya kaum muslimin memiliki 3 buah masjid. Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi, dan Masjid Quba. Letaknya berjauhan sehingga tidak mungkin hanya Bilal yang menjadi muazin Rasulullah. Lalu siapa saja muazin-muazin Rasulullah? Pertama, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah merupakan orang yang pertama-tama memeluk Islam. Ia merasakan siksaan Quraisy di awal datangnya agama suci ini. Ia menjadi muazin Rasulullah sepanjang hidup Nabi, dalam keadaan safar maupun mukim. Ada yang menyatakan ia sempat beberapa saat menjadi muazin di masa Abu Bakar. Dan tentu saja pernah 1 kali mengumandangkan azan di zaman Umar. Karena para sahabat rindu dengan azannya, dan ingin mengingat Rasulullah. Kedua, Ibnu Ummi Maktum, namanya adalah Amr bin Qais bin Zaidah bin Al-Asham. Ia memeluk Islam di Mekah. Walaupun buta, tapi Amr termasuk orang yang pertama menyambut seruan Rasulullah hijrah ke Madinah. Diriwayatkan dari jalan Ibnu Ishaq dari Al-Bara, ia berkata, yang pertama datang kepada kami, adalah Mus'ab bin Umair. Kemudian datang Ibnu Ummi Maktum. Rasulullah mengangkatnya sebagai pemimpin Madinah apabila pergi berperang. Ia mengimami masyarakat, Al-Isyabah fi Tamyiz Sahabah, Juz 4 halaman 495. Az-Zubair bin Bakar mengatakan, Ibnu Ummi Maktum pergi menuju perang Qadisiyah. Di sanalah ia syahid. Saat itu ia memegang bendera. Al-Isyabah fi Tamyiz Sahabah, Juz 4 halaman 495. Ibnu Ummi Maktum sama seperti Bilal, muazin Rasulullah di Madinah. Ketiga, Abu Mazurah, namanya adalah Aus bin Mughirah al-Jumahi. Rasulullah memerintahkannya untuk mengumandangkan azan di Mekah sekembalinya beliau dari Hunain. Ketika Mekah berhasil ditaklukkan kaum muslimin, Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dari atas Ka'bah. Sebagian pemuda Quraisy, yang masih belum lapang dada menerima Islam, menirukan suara Bilal. Mereka marah dan bermaksud mengejeknya. Sampai salah seorang pemuda yang bernama Abu Mazurah al-Jumahi pun meniru-niru azan Bilal. Abu Mazurah, pemuda 16 tahun, termasuk orang Quraisy yang paling merdu suaranya. Saat ia mengangkat suara mengumandangkan azan dengan maksud ejekan, Rasulullah mendengarnya. Nabi memanggilnya dan mendudukkannya di hadapan beliau. Abu Mazurah menyangka inilah akhir riwayat hidupnya karena ulahnya itu. Tapi, Rasulullah malah mengusap dada dan ubun-ubun pemuda itu dengan tangan beliau yang mulia. Abu Mazurah mengatakan, demi Allah, hatiku terasa dipenuhi keimanan dan keyakinan. Dan aku meyakini bahwa ia adalah utusan Allah. As-Suhaili dalam Ar-Raud al-Unfu Juz 7 halaman 239. Setelah Abu Mazurah beriman, Rasulullah mengajarinya azan. Jadilah ia orang pertama yang mengumandangkan azan setelah Rasulullah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Ia terus menjadi muazin di Masjid Al-Haram hingga akhir hayatnya. Kemudian dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya hingga waktu yang lama. Ada yang mengatakan hingga masa Imam Asy-Syafi'i. Keempat, Sa'ad Al-Karas. Sa'ad Al-Karas adalah mantan budak Ammar bin Yasir. Ia muazin Rasulullah di Masjid Quba. Ada cerita tersendiri pada lakob Al-Karas pada nama Sa'ad. Diriwayatkan oleh Al-Bagawi bahwasanya Sa'ad pernah mengadu kepada Rasulullah tentang sulitnya perekonomiannya. Rasulullah memberi masukan agar ia berdagang. Lalu, ia pergi ke pasar dan membeli sedikit Al-Karas,
daun pohon yang dapat dibuat untuk menyamak. Kemudian ia jual lagi. Dari penjualan itu, ia mendapat keuntungan yang banyak. Ia pergi menemui Rasulullah untuk mengabarkan hal ini. Beliau menasihati agar ia menekuni perdagangannya. Di zaman Rasulullah, Sa'ad merupakan muazin di Masjid Quba. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, sang khalifah menugaskannya untuk azan di Masjid An-Nabawi. Karena Bilal tak mau lagi menjadi muazin setelah Rasulullah wafat. Setelah Sa'ad wafat, anaknya melanjutkan rutinitas sang ayah, mengumandangkan azan di Masjid Nabi. Al-Isyabah fi Tamyiz Sahabah, Juz 3 halaman 65. Kelima, Ziyad bin Al-Harits Sudai. Sebagian ahli fikih menyatakan bahwa Ziyad juga termasuk muazin Rasulullah. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa Ziyad pernah azan di hadapan Rasulullah. Tapi hadis tersebut tidak sahih. Kelima nama inilah yang dikumpulkan oleh Syaikh At-Tawudi bin Saudah dalam syairnya, Amr, Bilal, dan Abu Mazurah, Sa'ad, Ziyad, 5 orang yang disebut, semuanya berazan atas perintah Al-Mustafa. Mereka mencapai derajat dan kemuliaan karena amalan tersebut. Namun, pendapat yang insya Allah yang kuat, Ziyad tidak termasuk muazin Rasulullah. Wallahu alam bisawab.